Penyanyi Angel Peters tengah menikmati status barunya sebagai seorang ibu, setelah melahirkan Caspar Arshanendra Wisesa 2 bulan lalu. Angel Peters diketahui menikah dengan Andreas Paramawidya Wisesa pada Januari 2023. Ia langsung berbadan 2-3 bulan setelah berumah tangga. Angel Peters mengaku sangat bahagia dan bersyukur setelah dikaruniai seorang anak bersama Andreas. Kata Angel Peters ketika ditemui di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, Senin, 26 Februari 2024. Baby, laki-laki seperti apa nih Mbak? Bahagia sekali ya, ternyata kan jadi disangka ya, waktunya itu berjalan sangat-sangat cepat sekali gitu kan, dari menikah di bulan Januari, terus tiba-tiba belum sampai, tadinya tuh sebenarnya pengen, bukannya ingin menunda lama, tapi sebenarnya pengen menikmati dulu nih dengan suami gitu kan, tapi ya namanya kalau bayi itu kan udah berkah dari Tuhan ya, udah diatur timingnya sama Tuhan, aku percaya. Jadi begitu dapat bayi cepet sih, lumayan 3 atau 4 bulan gitu setelah aku menikah, aku hamil. Awalnya agak sedikit bisa nggak ya jadi ibu gitu, nanti gimana ya gitu kan, karena kan aku masih tergolong muda juga kan gitu, tapi ternyata setelah melahirkan ini bahagia yang didapat itu benar-benar bahagia yang nggak pernah aku dapetin sampai di tahap hidup aku yang sekarang. Proses perjalanannya sampai hamil, lahirin, dan sekarang usianya udah 2 bulan ya Mbak. Gimana tuh Mbak? 1 bulan pertama masih adjustment ya. 1 bulan pertama masih adjustment, tapi puji Tuhan banyak yang nolongin juga. Jadi nggak terlalu pokoknya aku nggak mau bawa stres, karena kan aku juga mau mengasihi anak aku kan gitu, aku mau kasih ke dia gitu. Jadi tag team juga sama suami dengan orang-orang yang bantuin juga gitu. Jadi aku sih so far enjoy sih. Kalau misalkan sampai hari ini ya paling kagetnya awal-awal 1 minggu pertama ada kaget-kagetnya gitu, cuman setelah 1 minggu semua berjalan dengan lancar. Lucu sih, punya baik, belajar terus tentang dia setiap hari, ada hal-hal yang baru, ada kebiasaan-kebiasaan yang baru gitu, kayak oh ini dia sekarang lagi di fase nggak mau tidur nih gitu, kayak oh sekarang dia minumnya nambah nih, oh dia mau main gitu. Jadi ternyata punya bayi itu bukan cuman kayak oh dia masih kecil dia nggak ngerti gitu, enggak gitu. Aku nganggapnya kayak dia udah bisa berinteraksi sama kita gitu, kehadiran aku juga penting buat dia gitu. Jadi nggak tahu ya, kayak kalau misalkan di dalam hidup itu ada yang kurang gitu, di dalam hidup aku ada yang kurang, aku ngerasain itu pelengkapnya gitu. Jadi kalau teman-teman lihat Instagram aku atau apa gitu, sekarang aku pokoknya nguploadnya tentang bayi aku terus gitu, karena aku ngerasa he's my missing piece gitu, benar-benar mengisi aku banget. Mbak sempat ngalamin keropos yang sempat ada curhatan Mbak selama kehamilan, Iya. mengalami kekeroposan. Apa sih Mbak maksudnya? Apakah itu Keropos ya? Bukan keropos sih yang aku tulis ya waktu itu. Enggak, waktu itu jadi ini yang waktu itu aku tulis itu Oke, buat yang ngasih lagi untuk fashion show. aku kan happy banget punya anak ya gitu, tapi nggak ada yang pernah bilang begitu kita sampai rumah itu kita akan menghadapi apa-apa gitu. Kalau misalkan di rumah sakit kan ada suster yang bantuin, namanya juga ibu baru ya, pada saat anak itu lahir gitu kan, kita benar-benar sebenarnya bukan aku doang yang usaha gitu, tapi dia juga sebenarnya kesusahan juga gitu. Jadi kita kayak ibu dan anak kan sebenarnya saling membantu satu sama lain gitu kan. Nah waktu itu emang pada saat aku buat ASI aku belum terlalu banyak, jadi di situ emang aku sedikit struggling untuk mengasuh anak aku gitu. At the same time aku harus ngurusin dia juga, at the same time harus kasih susu juga gitu. Sebuah perjuangan, tapi balik lagi bersyukur banget banyak bantuan. Karena bantuan-bantuan itulah akhirnya sekarang puji Tuhan udah 90% bisa kasih dia ASI sambil kerja, dan it's an amazing journey sih bisa sampai di titik ini gitu. Emang awal-awalnya emang sulit gitu, tapi sampai ke sini udah mulai semakin terbiasa. Sempat ngalami baby blues juga nggak sih Mbak yang sampai akhir Blues ya, kalau ngomongin hormonal sih iya ya, emang hormonal itu adalah hal yang wajar ya. Begitu ketika kita melahirkan itu emang hormon kita kan drop kan gitu. Tapi lagi-lagi balik ke support system. Milikilah support system yang kuat gitu, suami
teman-teman gitu, dan jauhkan diri kita dari pikiran-pikiran yang negatif gitu. Aku jaga banget, bener-bener kayak aku cuma mau mendengarkan dan melihat hal-hal yang positif gitu, berpikir yang positif terus. Bahkan pas ASI aku lagi gak ada, aku keep on saying to myself gitu, kayak aku terus ucapin pasti ASI aku ada, pasti ASI aku ada gitu. Dan itu terjadi gitu, bener-bener akhirnya keluar. Jadi buat aku mindset dan support system itu penting banget. Jadi kalau hormon drop itu udah pasti, karena itu adalah tubuh manusia kan. Tapi selebih dari itu kita bisa kontrol, yaitu dalam pikiran kita. Anda akan menjadi Pikiran kita. Jember Esir Kadila. Apa maaf? Babynya kembangnya dua bulan. Oh, udah seperti apa? Dia hari ini persis 2 bulan. Dia lagi 2 bulan. Terus dia udah bisa ketawa-tawa. Terus kalau diajak ngomong udah bisa agak-agak ngerti gitu. Nggak tahu deh itu ngomong apa ya gitu, tapi udah mulai ngoceh-ngoceh. Terus udah mulai bisa senyum. Terus sekarang dia tidurnya, dulu kan kerjanya tidur terus gitu kan. Kalau sekarang udah mulai bisa diajak main. Tapi ketika akhirnya punya baby ini, untuk karir sendiri gimana Mbak Mas? Ada mungkin ada jarak sampai si baby berusia berapa bisa karir lagi gitu? Justru saya merasa dengan adanya Kaspar, anak saya lebih semangat lagi untuk berkarya. Jadi sebuah inspirasi lagi buat saya untuk maju ke depan, menjadi semangat yang baru, dan saya kayak reborn lagi. Jadi bukan anak saya yang lahir aja, tapi saya juga lahir kembali rasanya gitu. Naik berapa berat badan Mbak ketika hamil dan sekarang udah Ya adalah pokoknya naik. Namanya juga ibu hamil. Parenting, kalau parenting kita belum sampai situ ya, gitu kan. So far, saya selalu yang bisa saya lakukan sama dia sekarang adalah selalu ada buat dia sebisa mungkin, dan selalu mengucapkan kata-kata yang baik dari sekarang buat dia. Saya nggak pernah berkata yang sia-sia di depan dia. Itu aja sih. So far. namanya boleh spill kan apa? Namanya Kaspar Arshanendra Wisesa. Artinya bisa Kalau Kaspar itu artinya treasure bearer. Kalau Arshanendra itu artinya laki-laki yang tangguh. Jadi suami istri jadi siap siaga untuk bangun pagi dengan siap semuanya mental itu ya Mbak? Suami saya sangat-sangat suportif sekali. Nah juga sih, saya balance. Begitu sekarang akhirnya sudah bisa bekerja, saya kerja juga, sambil ngurus anak juga. Semua doable sih. Gitu. Menurut saya ketika ada usaha itu semua bisa dilakuin. Emang kalau kita yang kerja emang butuh sedikit ekstra usaha aja kan ya. Kayak gini saya nyanyi, sebelum nyanyi saya pumping dulu ya kan. Habis pumping baru saya nyanyi. Jadi emang agak sedikit berbeda dari biasanya kan bisa nyantai gitu ya, tapi sebenarnya semua itu bisa dilakuin barengan. Next berarti project kalau karir sendiri nextnya mau bikin album lagi single atau gimana? Tunggu aja ya, tapi pasti ada lagi, masih seputar musik. Oke, siap. Sip, makasih Mbak Angel. Angel, foto dulu dong ke Angel. Jangan lupa subscribe ya.